Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda semua yang menerima pesan ini, terutama bagi jemaat GKMI Eklesia, dimanapun Anda berada, salam sehat. Sebagai penggemar olahraga, khususnya bulu tangkis, saya sangat senang karena saat ini sedang ada kejuaraan dunia bulu tangkis yang diadakan di Convention Center di Nusa Dua Bali selama 3 minggu berturut-turut, yaitu kejuaraan bulu tangkis yang berskala dunia, Indonesian Master, Indonesian Open, dan World Tour Final. Saya terus mengikutinya baik melalui media televisi, melalui YouTube, maupun juga melalui media cetak. Sejak umur 10 tahun saya menekuni beberapa macam olahraga, tetapi yang nomor satu yang terutama adalah bulu tangkis. Untuk itu saya selalu mendisiplin diri, berlatih, dan berlatih. Terutama kalau ada event kejuaraan, baik yang bersifat lokal maupun juga yang bersifat daerah. Sebagai hasil beberapa piala, beberapa medali masih tersimpan sampai saat ini walaupun sudah berdebu dan kusam. Tetapi setelah saya mengalami lahir baru dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus, lebih-lebih setelah saya banyak terlibat atau aktif di dalam pelayanan di gereja, maka fokus hidup saya sudah berubah dari olahraga, menekuni olahraga secara jasmani, berubah menjadi yang olahraga yang bersifat rohani, seperti yang dikatakan oleh dikatakan oleh Paulus dalam suratnya 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun juga untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau latihan jasmani atau olahraga terbatas manfaatnya, hanya sekedar untuk menjaga kebugaran, menjaga kesehatan saja, dan terbatas karena hanya dalam waktu yang relatif singkat, ini berbeda dengan latihan rohani yang dalam hal ini disebutkan adalah ibadah. Ibadah berarti ketaatan kita kepada Tuhan, penyerahan hidup kita kepada Tuhan untuk mentaati apa yang tujuan Tuhan di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Nah, tetapi seperti tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, bahwa ibadah itu besar sekali manfaatnya, karena tadi dikatakan berguna dalam segala hal, baik untuk hidup pada masa kini maupun hidup yang akan datang, karena mengandung janji Tuhan. Nah, saudara-saudaranya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam lomba yang kita ikuti adalah perlombaan iman. Tadi perlombaan bulu tangkis, perlombaan sepak bola dan sebagainya, tetapi perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang percaya adalah perlombaan iman, seperti dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kalau dalam lomba dunia kita berusaha untuk mencapai atau memperoleh piala, memperoleh trofi, medali, nama, uang dan sebagainya yang hanya bersifat sementara dan bersifat semu, yang hanya memuaskan sementara saja, memuaskan hati. Tetapi dalam perlombaan iman, dalam perlombaan rohani, maka hadiah atau mahkota yang Tuhan sediakan bersifat kekal, tak pernah layu, seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita lanjutkan perlombaan iman kita, yaitu ibadah. Kita lakukan dengan tekun, disertai dengan perbuatan baik yang tidak jemu-jemu kita lakukan. Maka pada akhirnya kita akan menerima janji Tuhan, hadiah mahkota yang tidak pernah layu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati dan sampai bertemu minggu depan. Amin.